Jadi kita menciptakan itu selalu customer centric. Nggak boleh misalnya, ayo kita keluarin produk ini, tapi atas inisiatif sendiri. Itu hampir nggak boleh saya larang. Dan nama-namanya kita ambil dari drama-drama Korea. Jadi kita punya yang namanya Cheese Landing on You, Ikik Won Class, dari Itaewon Class. Jumpa lagi bersama dengan Mutiara di acara Tribun Lampung Talk Show. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan CEO dari Harvest Cake, dan kebetulan Harvest Cake ini hari ini pertama launching di Lampung ya Pak ya? Ya, benar. Betul. Dan kita setelah kedatangan bintang tamu yakni CEO dari Harvest Cake yakni Pak Edison Manalu. Halo Pak. Halo. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Nah, sebelumnya udah pernah ke Lampung Pak, atau ini pertama kalinya Bapak ke Lampung? Ke Lampung sudah beberapa kali sebenarnya. Sudah beberapa kali. Kalau aslinya Bapak dari mana Pak? Saya itu campuran. Jadi mama saya orang Jawa, Jawa Timur, Surabaya. Papa saya orang Medan, tapi gede di Jakarta. Jadi ada arek-arek Surabaya sama ada Bataknya ya Pak ya? Saya pejabat peranakan Jawa Batak. Bisa aja ya. Ya udah Tribuners, nggak perlu lama-lama lagi, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sama CEO dari Harvest Cake. Langsung aja kita akan perkenalan dulu nih dengan CEO dari Harvest Cake supaya kita lebih dekat. Mungkin Pak Edison bisa sedikit memperkenalkan diri kepada Tribuners di rumah dan ceritain nih apa aktivitasnya saat ini. Ya, oke. Buat pendengar atau pemirsa Tribuners, sebenarnya Tribuners ya, saya Edison Manalu, saya grup CEO di PT Mons Scopus Indonesia, atau lebih dikenal dengan sebutan Harvest Group. Ya, kegiatan sehari-hari saya tentu saja memimpin teman-teman jadi satu tim, karena kita ada beberapa brand. Kita ada brand The Harvest sendiri, kemudian ada The Harvest Express, dan ada juga Cake Pop. Jadi kurang lebih itu. Jadi banyak ya Pak ya, tidak hanya di bagian cake aja ya Pak ya, tapi ada juga perusahaan-perusahaan kecil yang lainnya ya Pak ya. Benar. Tadi kan kita udah kenalan nih dengan CEO dari Harvest Cake yaitu Pak Edison Manalu. Kali ini mungkin kita akan lebih membahas tentang bisnisnya yang baru aja opening nih di Lampung. Nah Tribuners, jadi Harvest Cake ini bisa diceritain nggak sih Pak sejarahnya, awal mulanya berdiri bisnis Harvest Cake ini? Sejarahnya sebenarnya foundernya itu adalah namanya Mr. Lau Da Silva. Jadi beliau orang Sri Lanka. Ya, tapi bekerja di saat itu di salah satu hotel di Indonesia. Kemudian keluar mendirikan satu toko kue. Jadi toko kue itu konsepnya assortmentnya atau cake-nya itu bintang 5, tapi harganya ya terjangkau. Ya, saat itu 2002, tapi namanya belum menjadi The Harvest. Baru tahun 2004 dia menjadi The Harvest. Tahun 2004. Tahun 2004. Kemudian tahun 2017 Harvest diakuisisi oleh Falcon House Partner, jadi oleh salah satu private equity. Ya. Jadi yang tadinya perusahaan mungkin skalanya kecil, masih kecil, kemudian menjadi salah satu bentuk korporasi. Jadi 2017, kemudian 2019 saya diminta untuk memimpin perusahaan ini, ya dengan tujuan pasti membuat perusahaan ini lebih berkembang, ya, lebih banyak dari sisi cabang, kemudian yang paling penting ya udah pasti leverage revenue-nya begitu.
Oke, ini Pak, kalau boleh tahu ya Pak, Harvest Cake ini terinspirasinya kan tadi kalau dijelasin karena yang awal mulanya itu dia bekerja di salah satu hotel Ya. dan memang terinspirasi untuk bintang 5 dan harganya terjangkau. Ya, benar. Kan memang seperti yang kita ketahui biasanya kalau kue-kue di kalau udah harga bintang istilahnya udah bintang 5 gitu kan pasti mahal, harganya di atas ratusan. Ya. Kok bisa sih Pak dengan harga yang terjangkau Harvest Cake ini diolah sedemikian rupa tapi tetap kelihatannya mewah gitu? Iya, mungkin kuncinya adalah kalau hotel itu mengoperate satu hotel, dia hanya jual di hotel tersebut. Artinya tidak ada, ya kalaupun ada mungkin cabang lain akan lama. Nah, dari sisi pembelian bahan baku, kalau punya satu sama punya 10 atau 20 sudah pasti bargaining power kan lebih kuat. Iya. Ya, jadi dari sisi tersebut, karena kita punya cabang yang banyak, kemudian volume penjualan banyak. Otomatis raw material yang kita beli itu juga cukup efisien. Ya, iya. Tanpa mengurangi atau mengganti standar bahan baku yang kita pakai. Nah, itu syarat saya itu. Terus kemudian kita mungkin boleh klaim kita itu pemegang pangsa pasar cake terbesar di Indonesia. Karena kita mungkin 8%. Dengan pemain lainnya mungkin tidak ada yang apple to apple dibandingin. Nah, kita juga punya salah satu sentral produksinya di Sentul, Bogor. Ya, pabrik kita hampir 1 hektar lah, boleh kita bilang. Jadi seluruh produk itu disuplai dari Bogor itu. Dari Bogor. Nah, kenapa? Tujuannya supaya terjaga standarnya. Kemudian kita punya sertifikasi HACCP, GMP, jadi Good Manufacturing Practice. Kemudian juga kita bersertifikasi halal. Tidak hanya sentral produksi, tapi juga tokonya juga. Ya, dan grade-nya A. Jadi itu grade tertinggi lah di halal. Nah, kemudian otomatis juga food safety kita sangat terjaga. ISO 22000 juga kita dilengkapi juga. Ini pun tadi kan Bapak jelaskan kalau misalkan Harvest Cake ini awal mulanya di tahun 2002 ya Pak ya? 2002 berarti sudah 10 tahun kalau lebih. Jadi karena namanya 2002 ke 2004 berubah nama jadi Harvest, sekarang kan 2022. Jadi kita baru berulang tahun kemarin ke 18. Selamat ulang tahun berarti untuk Harvest Cake ya. Bulan apa itu Pak? Bulan Juli. Bulan Juli kemarin. Berarti memang usianya sudah lama nih. Mungkin di awal perjalanannya Harvest Cake bisa dijelasin nggak sih Pak kayak susahnya untuk membangun bisnis ini, karena kan pasti awalnya bisnis itu banyak orang yang belum tahu. Nah, bisa dijelasin Pak apa aja sih istilahnya suka dukanya pas di awal ini perintisan bisnis ini? Sebenarnya kalau awal merintis bisnis sudah pasti yang menjadi challenge itu bagaimana memperkenalkan produk itu ke orang atau brand itu ke orang. Ya, barang tentu sudah pasti yang namanya kualitas. Itu sudah pasti harga mati. Artinya kalau zaman dulu belum ada pabrik dikerjakan di masing-masing cabang, usia cake ini kan nggak lama, dia perishable. Jadi 3 hari ya udah selesai, harus buang. Mau nggak mau. Jadi itu perlu waktu dan itu harus konsisten. Nggak boleh kita, ini jangan 3 hari deh, diperpanjang lagi sehari misalnya. Ini udah konsepnya nggak bisa begitu. Jadi kualitas itu udah harga mati yang nggak boleh diabaikan. Kemudian yang kedua, melalui kita deliver kualitas yang bagus, lama-lama orang kan dari mulut ke mulut pasti gampang menyebar. Jadi konsistensi itu dulu deh. Nah, itu yang bertahan cukup lama sampai kemudian brand itu menjadi boleh kita bilang aspirational brand. Kalau ngomongin cake pasti Harvest. Itu. Kalau misalkan untuk menunya sendiri nih Pak, biasa kan memang kalau toko kue itu banyak sekali, nggak cuma ngejual kayak kue tar ataupun brownies dan sebagainya. Kalau Harvest Cake ini sendiri menunya seperti apa ya Pak? Kita itu dibagi 8 produk kategori. Jadi yang pertama pasti cake. Nanti di cake-nya sendiri ada macam-macam assortment. Jadi kita ada chocolate base, ada cheese base, ada fruit base, ada mix. Jadi di kategori cake sendiri macam-macam lagi sub kategorinya. Terus kita punya kategori yang namanya bread.
roti. Roti, Ya, iya. tapi kita lebih banyak bermain di pastry. Pasti. Jadi kalau ada croissant, brownies, kemudian kunyaman, jadi benar-benar yang pastry layering dish itu kita sangat kuat, sangat dominan. Nah kemudian dari sisi setelah bread kita punya cookies. Oke, ya. Jadi cookies itu Anak muda nih biasanya sama anak juga. ada yang demen as a individual cookies dimakan sendiri, ada juga yang sebagai gifting. Iya, ya, gift. Ya, jadi cookies. Kemudian keempat kita punya hampers atau parcel. Parcel ya. Nah ini paling kuat penjualannya di seasonal. Iya. Idul Fitri sama tahun baru tahun baru, Natal ya biasanya. Ya itu udah pasti kita menjual banyak sekali hampers di sana. Nah kemudian yang kelima kita juga punya yang namanya macaron. Macaron. Jadi macaron kita itu the best macaron. Oke. Karena manisnya pas, rasanya manisnya aneka pas. ragam. Kemudian macaron itu kan kalau dimakan melted, harus melted di mulut. Iya. Jadi kita punya macaron itu cukup baik. Kita ada es krim. Ada es krim juga. Ya, jadi ada es krim. Kalau yang teman-teman belum pernah coba, silakan datang. Jadi kita ada es krim. Oke. Kemudian kita juga ada hot food atau dine in. Dine in. Jadi ada duduk di tempat bisa pesen. Oke. Nah, pesen Yang makanan. dilakukan ini sendiri juga seperti itu Pak. Jadi bisa Ada. dine in ya. Bisa dine in. Oke. Jadi Bisa Tribuners dine in. nih, karena kan hari ini lagi launching, ada Ya. promo-promo nggak ini Pak? Banyak. Banyak ya. Jadi langsung aja bisa dijelasin nggak Pak alamatnya Ya. dulu nih sambil perkenalan dengan Tribunersnya. Ya. Kalau posisinya itu kita di Jalan Pangeran Antasari. Oh, Antasari. Ya, Jalan Pangeran Antasari. Nah kemudian dari konsep tokonya sendiri itu sudah toko yang model baru. Iya. Ya artinya ambience-nya lebih banyak apa ya, dekorasinya cerah, Iya, kemudian warnanya. banyak bermain rose gold dan juga warna pink. Oke. Nah, kenapa? Karena terus terang pergantian konsep baru itu new konsep, New konsep? yaitu kita kerjakan jauh sebelum pandemi sebenarnya, tahun 2019. Iya. Tapi dari riset ke konsumen maunya seperti apa? Karena kan konsumen kita 73% itu wanita. Wanita. Nah, sisanya 27% Iya. itu pria. Kita tanya kalau mau dirubah prefer warna apa, kemudian bentuknya seperti apa, ya, dan sebagainya lah ya. Nah akhirnya sampai kepada kita tuangkan dalam bentuk bangunan seperti sekarang ini. Jadi konsepnya di Lampung ini termasuk konsep yang baru, makanya ada dine in di dalamnya. Dan ini ya. Ya, dan tentu saja yang paling penting kekuatan kita itu kalau pesan cake nggak perlu sehari sebelum, nggak ada. Oh jadi nggak harus order dulu, tapi kita bisa langsung Bisa langsung datang di Iya. spot, kita nunggu saja, ya, maksimum antara 20-30 menit Oke. untuk nunggu Jadi cake-nya. istilahnya ini yang apa kelebihan yang dimiliki oleh Ya. Harvest Cake ya. Jadi Benar. kan biasanya kalau misalkan toko kue lain ada beberapa menu tertentu yang kita Ya. harus open order dulu nih, Benar. order hamil 2 hari entah itu 3 Iya. hari. Tapi kalau di Ya. Harvest Cake, Nggak perlu. bisa langsung. Bisa langsung, Oke. silakan datang, kemudian pesen, ya menunggu 20-30 Oke, menit. ini Tribuners, ini bisa jadi inspirasi Tribuners kalau misalkan mau ngasih kejutan untuk keluarga atau Ya. kekasih ataupun pasangannya, Ya. boleh banget ya di Harvest Cake ini ya. Banget, ya, apalagi yang doyan coklat, Ah, itu iya. kita ada pralin, pralin itu kita punya juga ada. Oke. Nah, Penggemar makanan manis lebih tepatnya ya, Iya, Pak, ya, mungkin. iya, benar. Iya kan? Makanan manis. Penggemar makanan manis. Benar. Nah, tadi kan Mutiara juga sudah sempat lihat di Instagramnya Harvest Cake. Banyak Iya. sekali nih menu kue-kue yang memang menarik dan nama-namanya Iya. juga menarik. Iya. Itu bagaimana Pak? Kok bisa tercetus nama-nama menarik itu seperti apa sih Pak inspirasinya? kalau dari sebenarnya penamaan itu kita punya satu kekuatan itu di kita sebutnya NPD Committee. Jadi NPD itu New Product Development Committee itu adalah sekumpulan komite dari berbagai departemen. Jadi dari marketing, kemudian dari operasional, dari R&D kita, kemudian juga dari cost control itu mencoba membuat apa namanya cake berdasarkan insight dari pasar. Oke, insight dari Jadi, pasar konsumen ya. Konsumen. Jadi kita menciptakan itu selalu customer centric. Nggak boleh misalnya, ayo kita keluarin produk ini.
tapi atas inisiatif sendiri itu hampir nggak boleh saya larang. Iya. Tetapi apa yang ada di pasar, misalnya musim keju, ya cheese, ya kita coba cheese ini apa? Tapi yang membuat berbeda dengan kompetitor lain, itu kekuatan kita di mana? Itu selalu kita gali seperti itu. Makanya dulu keluar 2019 ada namanya black cheesecake. Black cheesecake? Ya, kan keju nggak pernah ada warnanya hitam. Iya, jarak nggak pernah dengar loh, baru gitu ya. Kita buat sedemikian rupa keju yang warnanya hitam. Nah itu bagaimana Pak? Ya caranya kan kita buat, kita campur dengan keluak, tahu ya? Keluak? Ya keluak itu untuk kalau orang Jawa untuk masak rawon. Oh ya, jadi kuahnya juga hitam. Ya, jadi kita kasih warnanya secara alami dan aman dari keluak, tapi dengan ditweak sehingga rasanya sedemikian rupa. Dan saat itu menjadi trending sekali di black cheesecake. Kemudian yang lain-lain juga sama, rasa yang masih top of mind di lidahnya customer Harvest Cake ini? Ya, Harvest Cake atau customer Indonesia itu coklat. Ya karena memang coklat ramah ya untuk di lidah orang Indonesia, rasanya itu pasti banyak yang suka, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa gitu. Nah tadi kan sempat disinggung masalah harga terjangkau, boleh nggak sih Pak di-spill dikit nih harga di Harvest Cake ini mulai dari berapa harganya? Kita kan ada berbagai macam ukuran, ada 10 kali 30, kemudian ada 10 kali 20, ada 20 kali 20, 20, sampai yang terbesar itu 40 kali 60 kita ada. 40 kali 60? Ya, kebanyakan kalau teman-teman yang perkantoran, yang institusi. Iya, institusi pasti biasanya misalnya yang besar. Mungkin saya ambil average aja yang di 20 kali 20. Roughly itu harganya dari 250 sampai dengan 350.000. Cukup, sebenarnya memang cukup terjangkau ya Pak untuk sebenarnya cukup terjangkau. Ya, dan yang paling penting kita bicaranya value for money. Iya. Kalau rasa ya kita sih berani lah. Berani jamin ya Pak ya, rasanya pasti enak ya. Nggak kalah dengan yang lain ya. Karena bahan kita premium. Bahan kita premium. Emang ya kalau misalkan Tribuners di rumah memang pecinta kue pasti tahu banget nih bisa bedain kue yang terbuat dari bahan premium dan enggak. Karena memang rasanya itu nggak bisa dibohongin sih Pak. Kalau kue yang dari bahan dan premium, lidahnya pun kayak nyaman, enak gitu dimakannya. Kalau yang enggak kan aftertaste-nya nanti lengketnya. Nah itu dia, kadang terlalu oily, terlalu banyak di mulut kan. Karena saya juga salah satu penggemar cake gitu Pak beberapa kali. Nanti boleh deh dicoba. Harus dicoba. Dan jangan lupa kita keluar seri yang, nah kebanyakan gini, ada yang berasa habis makan cake itu guilty feeling karena too sweet, atau mereka yang masih concern lah kesehatan. Kita ada healthy series. Oh, ada healthy series. Jadi less sugar gitu? Atau ada yang less sugar, ada yang sweet, ada yang no sugar added. Oh, ada yang benar-benar sama sekali pakai sugar. Jadi kita memakai gula stevia. Jadi gula apa namanya ya? Gula kayak seperti untuk diet ya. Gula diet. Ya, ada yang juga gluten free. Nah, ada yang juga high fiber. Jadi mesti dicoba. Itu ada, kita punya produk itu salah satu favorit saya. Itu high fiber oatmeal strawberry. Oatmeal strawberry. Ya, itu gulanya stevia, jadi sama sekali nggak mengandung gula. Ya, kemudian aman karena oatmeal, bagus untuk kesehatan dan nggak ada guilty feeling karena gulanya hanya 0,5 gram per 100 gram sajian. Nah, untuk harganya pasti berbeda nggak itu Pak dengan harga yang biasa? Harganya more or less mirip, hampir sama saja. Tidak jauh berbeda ya berarti. Jadi kalau mau yang gula ada berasa tapi sedikit bisa. Jadi saya create karena saya sendiri concern ke kesehatan juga. Iya pasti, apalagi kalau misalkan usianya udah beranjak. Bener. Lanjut usia gitu. Atas, sometimes kan di atas 40, 35 ke atas kan udah mulai concern. Iya, harus jaga gula darahnya ya Pak ya. Oke, nih Pak, 2 tahun lalu kan kita sempat dilanda oleh pandemi COVID-19 dan banyak usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar atau mereka akhirnya mengurangi beberapa produk dan sebagainya. Kalau dari Harvest Cake sendiri itu seperti apa Pak strategi yang dilakukan ketika masa pandemi COVID-19? Jadi sebenarnya sebelum tahun 2020 itu kan kalau nggak salah bulan Maret, tanggal 2 atau tanggal 3 gitulah, pandemi COVID-19 masuk ke
Iya, Indonesia. dinyatakan karena udah ada Karena informasi positif ya, ya. kasus itu di 2 orang di Depok kalau nggak Iya salah. betul. Itu Ya. tanggal 3 Maret atau Iya, 3 Maret kalau saya nggak salah. Nah, jauh sebelum itu tahun 2019 sebenarnya kita berbicara ke tim. Jadi saya sharing ke teman-teman di grup bahwa untuk ngerunning satu toko kue atau tokonya sudah lebih dari satu toko, katakan kita udah 10, 20, Iya. bahkan sekarang kita udah 75 toko. Oke, jadi tokonya sudah ada 75, Ada 75 tersebar toko, di ya. mana? Iya. Di kota mana aja itu Pak? Di 27 kota. 27 kota luar biasa sekali. 5 pulau, jadi kita ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Oke. Ya. Tinggal yang belum ke timur ini berarti Ya, ke daerah mungkin Papua nanti, mungkin ya. ya benar, jadi mungkin sebentar lagi lah ya. Iya. Nah, pada saat itu saya bicara ke tim bahwa eranya sudah bukan lagi hanya running toko kue, tapi kita running retail bisnis karena udah banyak brands. Iya. Nah, retail bisnis kuncinya apa? Ya kuncinya udah pasti satu yang namanya inventory management. Kita harus benar-benar paham, tahu dan menguasai di dalamnya. Jadi apa itu ya, masalah assortment yang kita jual, kemudian cara memproduksinya dengan efisien, kemudian juga menjaga standarisasi kualitas. Itu sudah kita benahi. Kemudian kedua, saat 2019 event sebelum itu kan pengguna internet user itu kan cukup besar, apalagi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak gitu. Dan dari let's say total populasi kita kan hampir 250 juta, itu 70%-nya itu internet user. Iya, pengguna internet. Jadi artinya apa? Layanan digital itu kita harus dilengkapi, baik online delivery maupun marketplace atau e-commerce sendiri. Makanya kita punya, kalau mau pesan lewat website kita ada, WA juga bisa. Call center kita udah bentuk satu call center, dan ditambah ada third party. Itu ada Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain-lain, Traveloka, It's Shopee Food. Wah, luar biasa. Pokoknya limit kita ada 13 platform. Platformnya. Ya, itu sudah terpenuhi semua. Nah, di samping itu juga yang tadi saya sharing, kita udah punya central kitchen ya. Jadi mempercepat kalau kita mau produksi barang itu nggak perlu susah-susah. 76 toko nggak perlu ngajarin chefnya satu-satu, tapi diproduksi di pusat, kemudian dikirim ke toko-toko. Toko hanya menyelesaikan secara finishing istilahnya. Benar, garnishing. Ya. Jadi hanya itu. Nah, itu udah kita lengkapi lah infrastruktur itu di tahun 2019. Pada saat pandemi masuk 2020, itu kita benar-benar sudah sangat siap. Jadi more than ready. Kan waktu itu mau tutup. Iya, semua pada tutup. Terus toko juga dibatasi. Ya, kita mulai ada pergeseran. Kalau dulu sebelum pandemi 80% itu orang datang ke toko, 20% online. Pada saat shifting pandemi itu 60% datang ke toko, 40% online. Jadi bayangkan lonjakannya itu. Tapi kita siap. Jadi orang nggak bisa kunjungan ke toko, ya tinggal aplikasi. Yang penting ada handphone dan internet ya Pak. Iya, handphone, internet, dan kita cukup kuat medsos kita di IG kita. Iya, Tuh, kemudian kita create produk yang katakan waktu itu kan banyak orang kerja work from home. Jadi kalau tadinya orang beli satu cake untuk makan biasanya rame-rame selebrasi, sekarang kalau udah nggak ngantor, nggak ngumpul-ngumpul, berarti kan yang makan orang rumah. Iya. Nah, makanya kita create yang namanya signature. Signature kita itu ada satu cake isinya 4 rasa. Satu cake isinya 4 rasa. Ya. Dibuat kayak slice gitu ya Pak? Ya kayak slice, tapi ini benar-benar proper. Jadi misalnya isinya ada coklat, keju, ada fruit, benar-benar dibuat satu cake itu 4 rasa. Jadi misalnya kalau bisa dibelah gitu. Ya, bapaknya suka keju, ada keju. Yang coklat, ibunya suka coklat, anaknya suka buah. Itu benar-benar ya value for money. Jadi konsumsi tiap hari itu mengencourage konsumen kita. Belinya mungkin yang tadinya sebulan sekali, akhirnya bisa jadi sebulan 2 kali. Iya. Jadi sales kita malah tumbuh, bukan turun. Jadi kita tumbuh. Iya.
Kan seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan hampir 75% atau 70% konsumen dari Harvest Cake ini kan perempuan. Nah, biasanya kan perempuan ini senang banget nih menggunakan media sosial untuk mencoba sesuatu yang baru nih, menu-menu yang baru. Nah, seperti apa sih Pak strateginya untuk menggait mereka nih, perempuan-perempuan konsumen dari Harvest Cake ini untuk tertarik, bahkan mereka yang tadinya tidak beli jadi pengen beli gitu ke Harvest Cake hanya dengan melihat media sosialnya gitu. Strategi seperti apa itu? Makanya di tim marketing kita itu selalu saya sharing ke mereka bahwa pola pikir kita ganti. Kalau dulu kan orang maunya promosi hanya ada di dalam toko, saat orang datang lihat flyer, kemudian lihat atau brosur biasanya. Jadi itu sudah enggak efektif lagi. Jadi kita sebutnya omni channel. Jadi omni channel, fisik toko perlu nggak? Perlu. Tapi berbeda penanganannya. Terus digital perlu, sangat perlu. Jadi paling enggak mereka di istilah saya itu harus tempting di media sosial. Jadi begitu ada produk baru atau produk existing itu tampilkan seolah-olah ada menyajikan hal-hal yang menggugah selera mereka untuk mau beli. Nah, kemudian yang kedua, di toko pun juga paling enggak ada menyediakan experience. Karena konsumen Indonesia itu kalau dia konsumen loyal yang sudah pernah datang, nggak apa-apa ngeliat gambar, mereka pasti yakin beli. Tapi kalau yang enggak, mereka harus datang, dia mesti mencium aromanya, pegang itu barangnya, kemudian lihat dia benar-benar ini sesuai dengan apa yang ada di sosial media gitu kan. Dan itu yang kita lakukan, dan nggak boleh kan ada dulu tak seindah warna aslinya, itu nggak boleh. Kita nggak boleh cheating. Seakan-akan digambar tampilannya bagus, kejunya melimpah ruah meleleh, begitu ke toko kecewa akhirnya, dan nggak balik lagi gitu. Betul sekali. Jadi itu penting lah ibaratnya. Nah, berbicara tentang Harvest Cake dan bisnis cake, mungkin kan memang banyak nih Pak, value atau hal yang paling membedakan Harvest Cake dengan yang lainnya itu apa sih Pak? Jadi kalau boleh dibilang yang membedakan kita, satu, food safety. Sudah pasti kita sangat aman. Kenapa? Karena centrally production. Kemudian kita ada batch number. Kita bisa lacak produksi cake ini kapan, kemudian di batch berapa. Itu amit-amit kalau ada konsumen yang komplain, itu bisa kelacak. Pasti, jadi kita bisa cepat mengatur atau men-trace melacak produk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, standarisasi. Standarisasi itu karena hampir komponen 90% diproduksi di pusat, nggak ada lagi yang ibaratnya kalau satu cake di toko A kurang rasa coklatnya, toko B kebanyakan coklat, nggak ada itu, nggak ada. Karena kita udah 90% diproduksi di sana. Kemudian yang ketiga itu adalah perihal kecepatan pemesanan. Jadi yang saya sampaikan, jadi nggak perlu sehari sebelum order dulu sebelumnya, datang ke sana ya menunggu lah 30 sampai 40 menit, 20 sampai 40 menit lah maksimum, itu sudah pasti kita bisa layani. Dan juga yang paling terpenting itu adalah kita menyediakan kategori yang begitu lengkap, dan biasanya kita sangat patuh kepada aturan etika bisnis. Misalnya kita itu pemegang license-nya Warner Bros. Jadi benar-benar kita license resmi untuk produk cake. Jadi kalau sekarang kan banyak cake, cake Batman, tapi tidak ada izin, enggak. Kita benar-benar kita benar-benar good governance di sana. Itu kita pegang teguh lah. Jadi memang itu yang bikin spesial Harvest Cake dibandingkan dengan cake yang lainnya, seperti itu ya. Dan pemesanan gampang sekali. Karena kita punya call center kan. Jadi kalau misalnya kita punya teman di Surabaya, kita ngorder dari Lampung, hubungin call center, nanti dikirimnya dari toko di Surabaya. Atau dari Singapura punya teman di Balikpapan, ya boleh telepon ke call center, kirim cake di Balikpapan misalnya. Pokoknya dimanapun kota
tempat si konsumernya, ya, dan di situ ada Harvest, itu bisa dihubungi call center. Oke, nih tadi kan sempat kalau misalkan mungkin yang namanya usaha makanan gitu kan, mungkin ada aja beberapa komplain. Pernah nggak sih Pak dapat komplain apa gitu dari konsumen yang sampai sekarang mungkin diingat, dan itu bagaimana cara Bapak menanganinya? Kalau komplain hampir dibilang jarang, tapi ada. Itu saat itu kita berasa agak apa ya, keras. Oke, ya, teksturnya. Tekstur, karena kan yang saya bilang tadi dikirim itu dalam bentuk frozen, karena supaya safety-nya terjaga, lebih terjaga. Nah, sometimes kan perlu waktu tuh untuk towing atau untuk kita chilling. Nah, itu kadang-kadang kalau dulu sebelum kita ada punya tools yang mengatur minimum maksimum inventory, itu kadang-kadang keburu-buru, terus customernya nggak sabar nunggu bawa, itu akhirnya instead of rasanya cake kok keras nih, itu rasa ice cream. Tapi sekarang udah boleh dibilang itu tidak ada lagi, karena kita punya sistem min-max yang cukup bagus, kemudian sistem towing yang cepat, dan servisnya juga memang yang terbaik ya Pak ya. Jadi insya Allah udah nggak ada lagi nggak ada yang komen-komen lagi lah ya, terjamin pokoknya semuanya. Nah tadi kan Mutiara juga sempat lihat di Instagram kalau ada nama cake yang lucu-lucu gitu, kayak terinspirasi dari drama-drama Korea. Wah itu luar biasa. Itu gimana Pak? Jadi di Harvest Group itu kan kita juga punya yang namanya cake pop, tapi itu belinya lewat online, hanya digital aja. Nah itu terinspirasi, namanya cake pop, terinspirasi dari kata K-pop. Jadi karena ada Korean Wave ya, Korean Wave Indonesia, bahkan sampai sekarang ini masih memang memang Pak. Ada Hallyu lah, ibaratnya Hallyu itu Korean Wave. Jadi kita pelajari kan gelombang budaya Korea di Indonesia itu paling besar. Pertama itu adalah orang-orang terpengaruh dengan drama Korea. Iya, betul. Nomor 2 lagu-lagu Korea. Jadi makanya ada dari awal dulu ada Blackpink, Super Junior, Big Bang, sampai ke sini SNSD zaman dulu, sampai sekarang BTS. Itu nomor 2 itu lagu-lagu Korea. Terus kemudian nomor 3 itu adalah Korean culinary, jadi kuliner Korea. Nah cuma kuliner Korea itu tidak ada yang semasif kita untuk memproduksi. Iya betul. Nah dari sana saya coba berinisiatif ngajak teman-teman, ayo kita manfaatkan Hallyu ini, Korean Wave, untuk kita buat produksi untuk teman-teman inilah yang milenial atau youngsternya ya, generasi muda-muda sekarang. Ya dengan harga terjangkau, tapi pesennya lewat online atau gadget, dan nama-namanya kita ambil dari drama-drama Korea. Jadi kita punya yang namanya Cheese Landing on You, Ikik One Class dari Itaewon Class. Terus dulu kan ada Squid Game. Squid Game. Ya, kita punya Split Cake yang ada logo apa itu kayak di Squid Game itu yang benar, yang warna hijau sama gitu. Merah, benar. Iya itu. Kayak dalgona ya, permen dalgona itu. Terus ada juga yang terbaru ada namanya Zoom dari mana, itu dari lagunya si Jessie Zoom, itu Zoom in Zoom out. Nah, itu sangat banyak banget variasinya dan pilihan cukup tinggi. Nih Tribuners di rumah penggemar K-pop boleh banget nih coba di Harvest Cake, namanya K-pop betul ya? Terpisah sebenarnya, ini dia K-pop sendiri, Harvest sendiri. Gitu, jadi ada terpisahnya. Luar biasa, penggemar K-pop harus nyoba sih ini, karena memang apa ya, banyak sekali variasi-variasi unik dari kreasi kue Harvest Cake ini yang memang terinspirasi dari drama Korea, lagu-lagu Korea. Intinya penggemar K-pop lah gitu, untuk memanjakan konsumennya. Nah nih Pak, untuk kedepannya hal apa sih atau gebrakan baru apa nih yang akan dilakukan Harvest Cake untuk bisa tetap mempertahankan para konsumen dan bahkan menambah konsumen lagi Pak? Tadi saya sampaikan bahwa bisnis apapun itu harus customer centric. Jadi kita harus benar-benar punya insight dari customer. Jadi jangan pernah malas berinteraksi dengan konsumen.
kemudian selalu tanyakan kebutuhan mereka itu apa sih. Ya. Kemudian ketiga, sebenarnya pilihan assortment itu datangnya justru bukan dari kita, harusnya dari kita menggali dari mereka. Jadi kira-kira mereka itu perlunya apa sih, atau tren yang lagi di pasaran ada apa aja sih. Nah, termasuk tadi kita juga harus stick ke target market kita, pangsa pasar, dan juga memperhatikan value for money. Artinya jangan mentang-mentang kita brand kita udah kuat, ya kemudian jual produk kita seenaknya dengan harganya sangat tinggi gitu. Itu saya pikir nggak boleh begitu. Jadi customer centric itu perlu. Kemudian tadi mesti banyak belajar dari konsumen, banyak belajar dari pasar, even dari kompetitor kita. Iya, betul. Jadi kita harus humble, nggak boleh bisnis itu kalau orang sekitar lah ya, saling menjelekkan gitu atau kan. jumawa, karena percuma. At the end of the day itu konsumen yang Iya betul. Apalagi kalau makanan, konsumen juga tahu mana rasa yang enak gitu kan. Benar. Dan kemudian juga yang terpenting itu Mbak Mutiara, sekarang ini kan digital era. Iya betul. Jadi apapun usaha kita, bisnis kita harus kita coba connect ke digital. Harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga tren dari konsumen ya Pak. Karena lambat laun itu akan shifting. Betul sekali. Oke, dan yang terakhir mungkin ini Pak, harapannya untuk Harvest Cake yang baru launching di Lampung ini apa nih Pak? Biar siapa tahu Tribuners di rumah tertarik nih untuk datang ke Harvest Cake, cobain cake-nya dan dine-in langsung di tempatnya nih. Boleh dijelaskan nih Pak ke Tribuners di rumah? Ya, saya rasa harapan saya mewakili company, mewakili teman-teman di Harvest Group, mudah-mudahan kehadiran Harvest Cake di Lampung ini satu menjawab kerinduan penggemar Harvest, karena kan Lampung Jakarta ini dekat, sebenarnya dekat ya, dan kebanyakan orang-orang Lampung ini udah nggak asing dengan brand Harvest. Jadi kita hadirkan, kita lebih mendekatkan diri ke konsumen di Lampung. Terus yang belum pernah coba, wajib cobain. Wajib coba, jadi kudu coba karena harus banget. Ya, karena kalau mau cari European style cake dengan harga yang saya bilang value for money, Harvest tempatnya. Kemudian brand kita juga cukup premium, jadi artinya cukup well accepted, diterima. Dan kalau mau coba dine-in, nongkrong, silahkan ke Harvest. Ya, benar. Dan yang terpenting lagi di kehadiran kita di Lampung ini juga paling nggak membawa satu dampak positif di pertumbuhan ekonomi di Lampung. Pastinya itu harapan semuanya Pak. Terutama kita juga banyak mengajak teman-teman lokal sebenarnya menjadi bagian tim dari kita Harvest Cake. Dan juga yang terakhir sudah pasti, karena kita berharap Lampung ini PDRB-nya tetap tumbuh, ekonominya meningkat. Dan mungkin nggak tertutup kemungkinan tahun depan kita bisa buka lagi mungkin di Pagar Alam atau di Kedaton. Jadi karena masih cukup potensi. Iya betul sekali. Banyak sekali, intinya kalau udah buka di Lampung ini kan Lampung istilahnya provinsi yang dilewati oleh provinsi lain di Sumatera ya Pak ya. Jalur lintasnya. Iya, harapannya bisa di daerah yang lain ya, khususnya di Pulau Sumatera seperti itu. Oke, Tribuners di rumah, itu tadi obrolan kita bersama Pak Edison. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, dan juga Tribuners di rumah yang penasaran dengan seperti apa sih rasa cake dari Harvest Cake, langsung aja datang karena hari ini pertama launching dan banyak sekali diskon-diskon yang disediakan ya Pak, yang ditawarkan oleh Harvest Cake. Alamatnya di Antasari ya Pak? Iya, datang aja nih langsung ke Antasari. Buka dari pukul berapa sampai jam berapa Pak? Biasanya kita normal dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Berarti bisa jadi pilihan untuk breakfast, lunch, atau untuk dinner gitu ya. Betul sekali. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama dengan CEO dari Harvest Cake. Dan jangan lupa nih Tribuners, langsung datang untuk cobain menu-menu yang tentunya rasanya pasti enak, kualitasnya terjamin, harganya juga terjangkau untuk Tribuners di rumah. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.